Kita lanjutkan pembahasan kemarin ya, konfigurasi sistem. Ini kemarin kan kita masih membahas yang ini ya, seperti ini ya, standalone ya. Jadi satu solar cell, kemudian maksudnya satu sistem solar cell, satu array gitu ya. Kemudian outputnya itu diatur dengan menggunakan baterai charge controller ini atau solar charge controller ini. Jadi diatur sedemikian rupa sehingga tegangan yang terhubung ke baterai itu sesuai dengan tegangan pengisian. Ya. Tegangan pengisiannya berapa nanti tergantung dari mode pengisiannya. Apakah mode pengisiannya misalnya 3 stage misalnya. 3 stage itu di boost dulu pertama, kemudian diisi dengan constant current. Setelah itu, setelah tegangannya masuk ke tegangan floating atau menandakan cukup penuh baterainya, di charge dengan menggunakan constant voltage, misalnya seperti itu pengaturannya. Sedangkan yang untuk ke beban diatur dengan DC-DC converter juga seperti itu, sehingga tegangan bebannya sesuai dengan tegangan beban nominal. Ya. Ini kalau bebannya adalah beban DC, ya. Ini konfigurasi yang pertama, konfigurasi PV standalone dengan beban DC. Beban DC ini tidak termasuk inverter. Inverter itu memang inputnya DC, outputnya AC, sehingga inverter itu sebenarnya beban DC juga, cuma itu kita anggap beban yang lain. Ya. Kemudian kita lihat di sini, di input, ya, itu ada tegangan solar cell atau tegangan PV, dan ada arus PV masuk ke sini. Kemudian ke baterai itu ada juga tegangan baterai, ya, tegangan pengisian baterai, kemudian juga ada ini, arus baterai. Lalu yang ke beban juga gitu, ada IL, ada VL, ya, di mana VP, VB, VL ini semuanya tidak sama. Ya, di sini mungkin bisa bervariasi mulai dari 15 sampai ke 18. Ya. Di sini bervariasi mulai dari 10,8 atau 11 sampai ke berapa? Sampai ke 14,1, tergantung ya tegangan baterainya. Kalau di sini tegangan nominal beban, misalnya tegangan bebannya 12 volt, ya udah 12 volt. Ya. Sehingga IPV tentu saja tidak akan sama dengan IB plus IL. Ya. Tidak akan sama. Karena apa? Ya karena tegangannya nggak sama. Ini bukan satu node. Ini tidak satu node. Ya. Kemudian IB ini bisa positif, bisa negatif. Kalau ke sini positif, ya, maka kalau IB-nya negatif, artinya sebenarnya IB-nya mengarah ke atas itu. Artinya baterai mengeluarkan isinya dan menyuplai beban. Ya. Misalnya pada malam hari atau sedang tidak ada daya dari solar cell, ya, sedang tidak ada daya dari solar cell, maka yang dari sini yang keluar, sehingga IB-nya itu negatif. IB-nya negatif ke sini. Ya. Kalau dayanya gitu ya, kalau dayanya ya masuk dari sini PV, daya PV masuk sini, kemudian keluar ke sini daya beban, dan bisa masuk atau keluar dari sini daya baterai. Ya. Seperti itu. Yang ini persamaan yang atas ini coba kita lihat persamaan yang atas ini.
Yang pertama yang atas nih. Ini pakai, saya menggunakan tanda ya, mendekati. Tidak benar-benar sama dengan, tapi mendekati. Mengapa? Ya tentunya karena ada efisiensinya ini. Efisiensinya setiap perubahan ini. Walaupun ini dari DC ke DC, tapi tetap ada perubahan. Ya, ada pengubahan. Tegangan dari 17 misalnya, diubah menjadi tegangan ke sini, tegangan baterai, terserah baterainya berapa sebenarnya itu tegangannya, apakah 11,8 misalnya seperti itu. Ya. Ada efisiensi di sini, ada efisiensi di sini juga, ya di sini juga ada efisiensinya, sehingga tidak saya gunakan tanda sama dengan di sini karena ada efisiensi. Ini adalah konfigurasi PV standalone. PV-nya sendirian, nggak ada lagi yang lain. Nggak ada sumber lain lagi. Hanya PV saja. Bebannya, beban DC. Mbak, tolong Mbak. Mbak, nakal nih. Mau kayaknya tuh. Dia garuk-garuk. Ya, ada pertanyaan dulu di sini. Ada yang nggak dipahami dengan gambar ini? Ini kemarin banyak kita bahas. Belum. Lanjut ya. Ya Pak. Oh, nggak jalan. Oke. Nah, saya sedikit membahas di dalamnya, di dalam DC-DC konverternya, ya, dalam DC-DC konverternya. Jadi, yang pertama itu, ini kita nggak sederhana ini ya sebenarnya di dalamnya. Di dalam itu ada DC-DC konverter yang untuk mengatur pengisian ke baterai, ya. DC-DC konverter yang untuk mengatur pengisian ke baterai. Coba perhatikan, tegangan di terminal ini pasti mengikuti tegangan baterai sudah. Berapa baterai tegangannya saat itu? Pasti dia ngikuti di sini. Karena nggak mungkin tegangannya beda dengan tegangan baterai, itu nggak mungkin. Kan satu titik. Dengan poolnya baterai, dengan apanya? Dengan apa namanya? Dengan terminalnya baterai, ya. Ini mengikuti tegangan baterai. Kemudian di sini ini tegangan PV. Tegangan PV. Nah, kalau kita menggunakan skenario MPPT, coba tolong siapa itu coret-coret. Coba dihapus tuh yang coret-coret. Coba, ini siapa nih? Tangannya kayak gurita ini. Saya nggak bisa menghapus ya. Mungkin bisa di-share screen ulang, Pak. Mungkin bisa di-share screen ulang, Pak. Ya, tapi nggak usah coret-coret lagi ya.
Tutup. Siapa ini yang tadi yang menghapus nggak bisa? Ini masalahnya di screen ini. Di share screen ulang gimana, Pak? Sudah ini, saya Di screen stop ulang. share screen belum nih, Pak? Zoom-nya Pak, di stop dulu. Sudah. Maksudnya stop share screen, Pak. Sono ae sing gatrok. Udah ya, selanjut ya. Ya Pak. Oke. Tadi sampai mana? Ini ya. Kotak ini. Jadi DC-DC converter itu di dalam situ tuh ada beberapa DC-DC converter ya. Yang pertama adalah DC-DC converter yang berfungsi untuk mengatur tegangan pengisian ke baterai. Ya. Mengatur tegangan pengisian ke baterai. Ini DC-DC converter yang pertama. Lalu perhatikan, DC-DC converter yang kedua itu tidak terhubung pada ini, tapi dia terhubungnya pada terminal baterai sebenarnya. Ya. Atau di outputnya sini langsung. Dengan terminal baterai. Satu node dengan terminal baterai. Ini terhubungnya di sini. Ya. Nah, ini mengatur tegangan beban. Sehingga bisa saja terjadi nanti tegangan beban dan tegangan baterai berbeda. Mengapa begitu? Kemarin sudah saya jelaskan. Gitu. Ini pengaturan seperti ini untuk membuat, untuk meningkatkan efisiensi, artinya memang beban mendapatkan daya sesuai dengan daya nominalnya. Menggunakan daya sesuai dengan daya nominalnya. Terutama juga misalnya untuk beban-beban yang memang diatur dengan DC-DC converter juga, atau ada pengaturan elektroniknya. Jadi misalnya lampu LED. Ya. Lampu LED itu di inputnya itu ada driver yang merupakan DC-DC converter juga. Jadi kalau tegangan di sini ini lebih tinggi dari tegangan nominalnya, akan diturunkan. Ya. Dia mengatur tegangan arus outputnya, arus output atau arus masuk ke LED atau arus output daripada drivernya itu yang diatur. Sehingga mau nggak mau dia mempertahankan tegangannya. Kalau tegangan di sini lebih tinggi, misalnya ya, kita ngikuti tegangan baterai saja, nggak perlu DC-DC converter di sini. Ya. Biarkan saja tegangannya ngikuti dengan baterai. Misalnya tegangan baterai 13,5 waktu itu sudah. 13,5. Mbak Emma jangan keras-keras. Ya. Misalnya tegangan baterai waktu itu sudah 13,5. Misalnya. Tapi kita tidak menggunakan ini. Ya, tidak menggunakan ini. Maka tegangan di sini kan jadi 13,5 ya. Nah,
driver di LED itu akan mengatur gimana caranya agar tegangannya 12 volt. Apa yang terjadi kalau kayak gitu? Ya, akan terjadi lagi konversi di sini, ya. Dan menyebabkan adanya efisiensi tambahan, pengalih efisiensi tambahan. Dan mungkin ini macam-macam. Seperti itu. Ya. Kemudian juga, misalkan tidak menggunakan ini. Tidak menggunakan driver. Ya. Jadi, katakanlah lampu pijar. Lampu pijar yang spesifikasinya adalah 12 volt, 30 watt. Maka, kalau tegangan yang di sini sudah 13,5, ini tidak akan lagi 30 watt, dia akan naik tegangannya dayanya dari 30 watt. Mengapa? Karena dia diberi tegangan 13,5. Apa efeknya? Penyerapan daya di sini besar. Ya, penyerapan daya di sini besar. Sehingga baterai lebih cepat terkuras. Ya, seperti itu. Nah, ini gunanya yang seperti ini. Ya, mau lebih terang di sini. Tapi lebih cepat rusak juga, karena sebenarnya ini nominalnya adalah 12 volt. Ya. Diberi daya, diberi tegangan 13,5. Dayanya jadi lebih besar. Oke. Juga kalau kita menggunakan skenario MPPT di sini, tapi tidak menggunakan ini, bukan daya yang besar itu tersimpan ke sini saja, tapi juga daya yang besar yang masuk dari PV itu, daya yang maksimum yang masuk dari PV itu dibuangnya juga banyak. Ya, tidak hanya disimpan, tapi dibuang juga lebih besar. Semakin besar daya masuk di sini, semakin banyak juga yang dibuang. Makanya pengaturan seperti ini penting. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Paham nggak? Ya, Pak. Oke, lanjut. Sekarang kalau ada beban AC, ya, ada beban AC seperti ini. Jadi kalau ada beban AC seperti ini, bisa saja kita layani dengan menambahkan inverter. Tambahan inverter. Inverternya tidak dihubungkan dengan beban terminal beban yang di sini tidak, tapi inverter itu dihubungkan di terminal baterai. Mengapa tidak dihubungkan di sini? Mengapa tidak dihubungkan di sini? Ini umum biasanya kalau ada alat seperti ini, alat baterai charge regulator atau solar charge controller seperti ini, dan dia hanya punya beban DC saja di sini, maka jika harus menggunakan inverter karena ada beban AC, maka dia tidak merekomendasikan untuk menempatkan terminal inverternya itu, input inverternya itu di sini, tapi di sini, di baterai.
Ada pertanyaan? Ini masih Tadi kan standby. Ya, gimana? mau bertanya Pak. Ya. Tadi kan Pak Andi bilang kalau misalnya beban AC itu harus menggunakan inverter dan harus direkomendasikan untuk masuk ke DC langsung, harus ke ini baterai sesuai dengan gambar ini. Apakah itu karena kestabilan yang berbeda Pak antara dari baterai sama yang langsung ke beban DC? Ya, betul. Jadi satu, yang pertama memang pasti lebih stabil di sini. Sini dekat sebuah kapasitor besar, gitu, seperti seolah-olah inilah sebuah kapasitor besar, peredam yang sangat besar. Baterai itu kan juga bersifat seperti kapasitor, kan? Pasti di sini juga lebih stabil. Yang di sini. Yang kedua, di sini itu dayanya kecil, ya. Jadi biasanya inputnya itu 100 watt misalnya ya. Misalnya ini. Di sini paling kenapa begini? 30 watt. Ya, itu. Kebanyakan seperti itu ini. Baterai charge controller ini. Atau misalnya kapasitas di sininya 80 ampere misalnya. Maka kapasitas bebannya 20 ampere. Ya, seperti itu. Ya. Sehingga yang daya yang masuk ke sini memang sengaja dibanyakin untuk disimpan. Sehingga kapasitas di sini besar, tapi yang untuk beban ini kecil. Kalau kita menempatkan inverter di sini juga terbatas dengan ini. Ya. Tapi kalau di sini tidak. Ya. Terus yang kedua tadi, yang Fauzan bilang tadi, memang di sini pasti lebih stabil. Mengapa? Ini dayanya besar di sini. Ya. Dayanya besar. Di sini kecil. Ditaruh sini nanti, begitu sini dayanya besar, ngedrop sini tegangannya. Ya. VL-nya ngedrop. Satu. Yang kedua di sini juga apa? Switching lah. Ya. Kalau di sini kan seperti tapi switching tapi ada kapasitornya besar sekali, besar ini. Ini seolah-olah kapasitor kan seperti filter besar sekali. Sini lebih rata, lebih stabil dengan perubahan beban. Ya, betul. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Atau ada komen nggak apa-apa. Kalau kemarin tuh ada ikut perkuliahannya ini nggak? Yang dari Taiwan itu. Yang orang Sudan itu. Ada yang ikut? Siapa yang dari Sudan itu loh yang apa tentang IoT kalau nggak salah ya? Itu kalau di Universitas dia itu memang nggak ada tuh sesi tanya jawab tuh. Jadi profesornya hanya menjelaskan, selesai perkuliahan sudah selesai, tidak ada tanya jawab. Mahasiswa itu exploringnya lewat buku, cuma dikasih tahu bukunya ini udah ada tanya jawab. Tapi sistem perkuliahan seperti itu nggak cocok kalau di misalnya untuk orang Barat ya, yang cenderung lebih bebas, lebih liberal, lebih ekstrovert, lebih orang-orang sana itu kan kalau nggak ngerti dia nanya, kalau ngerti komen. Ya.
Apalagi Indonesia nih, Indonesia ini coba lihat aja di sosial media ini, ya. Parah itu orang Indonesia ini. Ngerti nggak ngerti komen kalau orang Indonesia. Bukan nanya. Kalau nanya dikira takut dibilang bodoh. Padahal ada orang yang dia sebenarnya pengen komen tapi gayanya bertanya. Ada memang seperti itu. Sambil menggali. Oke. Ada pertanyaan, ada komentar? Sudah jelas, Pak. Oke. Yang lain? Belum ada, Pak. Ya, Sudah cukup jelas. sudah ya? Lanjut ya? Alif mau nanya? Enggak ya? Belum, Pak. Belum ada. Oke, lanjut ya. Oke. Sekarang kalau tadi standalone, PV sendirian. Sekarang PV yang dengan generator. Ya, PV dengan generator. Oh, saya lupa. PV dengan generator. Aduh. Sebentar. Tes. Aduh, speaker saya nggak jalan. Kalian ketemuan kan tadi? Udah, Rek? Sorry, kucingku nih rada-rada. Bentar ya. Speakernya mana? Oke, lanjut. Sekarang sistemnya menggunakan solar cell dan juga generator. Ya, perhatikan. Di sini ada beban DC. Beban DC mungkin ya sudah, beban DC ini mengandalkan dari ini. Dari apa? Dari output solar charge controller ini, ya. Mungkin untuk beban DC yang kecil. Lalu di sini ada juga beban DC yang lain, ya. Contohnya inverter. Beban DC yang lain, inverter seperti ini, ya. Kalau beban DC-nya kecil, yang besar itu beban AC-nya, maka kita kasih inverter yang cukup besar juga. Dan inverter itu kita ambil langsung dari
sebuah terminal yang kita sebut dengan bus DC, ya, atau DC bus. DC bus. Jadi pada bus bar ini, bus bar, tembaga, positif dan negatif itu. Lalu semua kita ambil dari sini. Baterai masuk dari sini, ya. Kemudian yang inverter kita ambilkan dari sini juga. Lalu generator, ya, generator, perhatikan, generator itu kan hasilnya AC, ya, hasilnya kan AC. Itu kita DC-kan dulu dengan menggunakan rectifier. Ya, ini namanya rectifier kan, penyearah. Bisa arahkan dan langsung masuk ke bus DC. Perhatikan, ini langsung masuk ke bus DC. Ya. Lalu penyalaan generator ini diatur dengan menggunakan sebuah sensor. Ya. Jadi di baterai ini disensor SOC-nya. State of charge-nya baterai itu disensor. Misalnya kalau state of charge-nya itu kurang dari 20, ya, atau sampai ke 20, setelahnya turun sampai ke 20, maka generator ini akan dinyalakan. Generator dinyalakan, diatur di sini. Sedemikian rupa tegangan outputnya, ya, pas dengan tegangan outputnya DC-nya di sini, dan ini bisa langsung disinkronkan. Disinkron di DC-nya. Ya, masuk langsung ini. Artinya ini juga tidak sembarangan gitu ya. Di sini ada pengaturan sedemikian rupa tidak akan dibebani kalau generator belum siap, dan informasi itu dari DGC ini, diesel generator controller ini. Kalau memang oke, masuk ban. Kalau tidak, jangan dulu. Biasanya genset itu di awal dia di running tanpa beban dulu. Jadi misalnya ada informasi bahwa SOC baterai ini sudah mencapai 20, turun sampai 20 di starting gensetnya. Tapi tidak dimasukkan dulu bebannya di sini. Ya. Setelah siap, gensetnya cukup panas, cukup siap dimasukkan, dimasukkan DC-nya ke sini. Artinya semua pengaturan itu dilakukan di sini. Ya. Semua pengaturan itu dilakukan di sini. Nah, peralatan seperti ini udah canggih sekali. Nggak gampang. Banyak aspek yang dipertimbangkan. Contohnya, dia sudah tegangan, dia mencek juga tegangan di sini udah stabil. Sini frekuensi udah 50,1, ya. Kemudian atau 50,5. Mau dinaikkan sedikit. Nanti setelah dibebani, ini masuk, bebannya DC-nya di sini turun pas ke 50. Pas. Ya. Nah, setelah itu masuk nih genset. Dia memikul beban, tapi tidak, ini juga masuk juga tetap. Kalau ada matahari ya masuk juga, menyinkronkan di sini. Ya. Menyinkronkan di sini. Artinya yang nomor charge controller ini dan rectifier ini memang bekerja sinkron. Bekerja sinkron. Ada sistem seperti ada, tapi mahal. Ya, mahal. Yang kedua, mengapa mahal? Itu pengamanannya yang mahal. Pengamanannya yang mahal. Jadi bayangkan aja gimana caranya. Harus aman, betul-betul aman. Di sini ada arus masuk, di sini ada arus masuk juga dari atas. Ya. Belum lagi misalnya nanti dari sini masuk juga, misalnya waktu tidak cukup, tapi hampir tidak mungkin ya. Gensetnya ini kapasitasnya besar biasanya. Masuk untuk mengisi baterai, memikul beban kalau kurang.
Kalau dari matahari masih ada, ya masuk juga ke sini. Nah, sama-sama membuat masuk itu kan tidak gampang, walaupun DC. Ya. Nah, oke. Kalau kita belum pernah nyoba, bikin kelihatannya gampang aja nih, cuma gambar-gambar doang. Tapi coba bikin, biar tahu, ngerti gitu. Ada pertanyaan? Ada Pak. Ya, siapa? Alif. Alif Pak, Alif. Gimana Alif? Misalnya yang dari diesel generator ini sudah dikatakan sinkron gitu Pak. Nah itu apa bisa Pak nggak usah melewati DC bus dulu langsung ke AC load gitu misalnya untuk membebani AC. Nanti itu ada konfigurasi lain nih. Itu konfigurasi yang agak umum, tapi ini yang konfigurasi satu ini jarang, bukan jarang ya, ada banyak juga, cuma kontrolernya ini mahal. Bagus ini. Pasti nggak main-main lah kelasnya kalau yang kayak gini. Kalau yang ditanyakan Alif itu nanti ada sendiri itu. Konfigurasi lain gitu. Ya. Ada yang lain pertanyaan dulu untuk yang konfigurasi ini. Untuk yang konfigurasi ini. Ini apa? DC semua, di semua itu disinkronkan di bus DC. Semua disanukan di bus DC. Dan di sini kan tegangannya relatif rendah ya dibandingkan di AC. Di AC kan tegangannya 380, 220 kalau yang satu fase. Tapi kalau di sini kan biasanya rendah tegangannya, sekitar 48, 24. Sehingga arusnya besar-besar di sini. Ada pertanyaan dulu untuk sistem ini? Nanti oke. Saya lanjut dulu ke sistem berikutnya. Nanti kalaupun misalkan ada pertanyaan ke sistem ini, kita bisa balik ke sini ya. Ada Pak. Apa? Gimana? Ini misalnya kalau diesel generatornya diaktifkan atau bekerja gitu Pak. Nah ini untuk yang membebani yang DC ini berarti yang PV sudah nggak nyuplai ke baterai ya Pak? Maksudnya kalau misalnya dua-duanya kerja kan, dua-duanya nanti kerja nggak tabrakan gitu Pak, suplainya dari PV sama yang diesel generator. Ya, saya sebenarnya dulu saya pernah mendesain sistem seperti ini. Dan dijamin oleh yang pabrikan kontrolernya itu tidak akan terjadi. Yang dikatakan tabrakan gitu ya, tidak akan terjadi. Jadi semua itu bisa mensuplai ke baterai semua gitu, bisa mensuplai ke baterai semua, dan output yang dari baterai itu jadi dijamin juga mensuplai ke beban dan bisa di sini gitu, bisa ke sini juga gitu. Misalkan generator tidak ini gitu ya, tidak sedang aktif dari baterai bisa sini. PV tidak aktif misalnya, dari baterai keluar sini juga bisa. Tapi waktu itu setelah kita diskusi ya sama ini, nggak berani milih sistem seperti ini gitu. Karena masih ada pertanyaan temen lah, kok DC ini ya apa gitu, di bus DC itu benar tak tidak dimungkinkan adanya apa, mereka mengistilahkan sistem cakar-cakaran, podo-podo ngetok no DC ya. Apakah benar tidak akan ini? Sebenarnya kalau secara teoritis enggak. Yang penting dijaga di sini. Tegangan sama. Ya. Tegangan sama. Misalkan tegangan sama, kalau ada baterai yang masih dia ngikut sini. Masuk ke sini ke baterai kalau masih belum penuh baterainya. Begitu baterainya penuh, ya sudah yang generator mensuplai ini gitu. Kalau ada dari sini, yang dari generator akan
terkurangi. Oke, nanti ini pertanyaan ini mungkin nanti ada relevan juga, tapi di sistem AC. Kalau di sistem AC itu ada pengaturan sudut daya. Tapi kalau di DC ini yang agak apa ya? Agak susah belum ada jaminan seperti itu. Kecuali di blok supaya nggak balik gitu. Ya. Kalau tegangannya nggak sama nanti misalnya lebih tinggi output dari sini, pastilah yang dari sini nggak akan masuk gitu ya. Walaupun ada daya di sini, ada daya dari solar cell, tegangannya di sini lebih tinggi, yang dari rectifier di sini lebih tinggi, nggak akan masuk. Nah ini makanya ini berfungsi mengatur sedemikian rupa bagaimana caranya daya dari sini masuk semua. Ya. Seperti itu. Memang dulu pernah kita ada pabrikan yang menawari ini mau pakai sistem kayak gini bisa gitu ya. Tapi kami nggak berani. Padahal secara teoritis bisa juga, bisa. Tapi pertanyaannya masih seperti tadi, gimana ya caranya? Padahal ini menghasilkan DC juga, ini menghasilkan DC juga. Apakah efektif nanti? Gitu ya. Misalkan yakin ini memang bisa ngatur sedemikian rupa, ini yang didahulukan, yang dari solar cell ini yang didahulukan. Sehingga kalau misalnya ada daya 100 watt di sini masuk gitu ya. Misalnya di sini ada daya masuk atau 300 watt gitu ya. 300 watt masuk waktu itu. Ya, masuk ke sini. Kemudian dia bisa masuk ke baterai 300 watt juga, 400 watt. Bisa masuk ke sini 400 watt. Maka 100 wattnya diambil dari sini, benar. Ya, sehingga beban di sini kecil. Oh, di sini ada juga ya. Di sini 100 watt. Ya, maka di sini masuk 200 watt. Kalau di sini ada 400, maka di sini akan turun jadi 100. Kan menghemat nih. Menghemat pemakaian bahan bakar di sini. Ya enggak? Bisa dipahami enggak ini? Paham enggak? Misalkan di sini masuk 100 watt ke beban ya. Baterai itu masih bisa dimasukin katakanlah 400 watt. Baterai itu bisa dimasukin 400 watt. Ya, kemudian dari sini ada 300 watt. Ya. Ini kan 500 nih, yang di sini 100, ke sini 100. Maka dari sini cukup 200. Oke. Nah, misalnya sini naik, karena mataharinya naik, jadi 400. Maka yang di sini jadi 100. Ya, kan menghemat. Nah, itu yang diceritakan waktu itu. Seperti itu. Tapi kami masih, aduh, ini Mungkin saran saya. Oke. Saya lanjut. Bisa, Pak. Ya. Oke. Sekarang yang tipe berikutnya lagi. Ya. Tadi, ini tipe apa nih? Tipe 1, kok langsung tipe 3 ini? Nggak apa-apa, wis. Ya. Yang tipe berikutnya nih. Ya. Berarti kan tetap dia menggunakan DC bus seperti ini.
tapi gantian genset dan solar cell-nya gantian. Ya. Genset dan solar cell-nya gantian. Ini yang sini tidak kita pakai lah. Karena ini kecil kan kapasitasnya. Ini adalah contoh, sebenarnya ada yang tipe 2 sih sebenarnya. Ini nih, tipe 2 dulu deh. Tipe 2 ya. Tipe 2 itu seperti ini. Ini kan AC, generatornya outputnya AC. Yang ini bebannya yang paling banyak beban AC. Bebannya paling banyak beban AC. Beban DC bisa dianggap nggak ada. Ya sudah, ini nggak usah kita pakai, nggak apa-apa. Ya. Kita pakai. Kemudian yang dari sini masuk inverter ke bus AC. Ya. Kemudian yang dari generator juga masuk ke bus AC. Cuman ini dibatasi oleh sebuah ATS. Ya. ATS itu apa? Automatic Transfer Switch. Automatic Transfer Switch. Ya, ini ATS-nya saya pakai yang desain ini, model ini, menggunakan 2 ACB misalnya. 2 ACB. ACB 1, ACB 2. ACB itu air circuit breaker. Ya. Air circuit breaker itu circuit breaker yang menggunakan udara, dipompa. Untuk mudahnya itu itu pakai pompa. Makanya namanya air circuit breaker. Kan ada yang MCCB ya. Untuk kapasitas yang lebih kecil itu ada juga digunakan MCCB, molded contactor circuit breaker ya. Dimolding, cetak, cor, molded contactor circuit breaker itu untuk kapasitas yang lebih rendah lagi. Kapasitas yang lebih rendah lagi pakai MCB, mili atau miniatur circuit breaker atau mili circuit breaker atau miniatur MCB yang lab tuh. Ya. Ini lebih besar kapasitasnya. Yang ini biasanya 60 ampere ke atas. Kalau ini biasanya 120 ampere ke atas. Air circuit breaker. Ya. Nah, saya menggunakan 2 air circuit breaker yang dipasang interlock. Bagusnya ini juga, ini apa? Interlocknya maksudnya apa? Kalau ini nyambung, ini nggak boleh nyambung. Nggak akan nyambung interlocknya. Tapi dua-duanya bisa lepas. Bisa dua-duanya lepas. Jadi posisinya ada 1, 0, 2. Gitu ya. Jadi 1 itu untuk PV, 0 itu tidak ada apa-apa, yang 2 itu untuk genset. 1, 0, 2 posisinya. Ada yang 1, 2 saja tidak ada nolnya. Jadi kalau nggak ini yang nyambung, ya ini yang nyambung, gitu aja. Tapi kalau ini bisa aja yang 1, 0, 2. Bisa dua-duanya lepas. Yang menggunakan ACB seperti ini. Ada juga yang motorized, ya. Ada posisi nolnya juga ada. Ada yang tidak ada posisi. Ada pertanyaan dulu sini? Kalau nggak ada ini mau saya hapus. Ya, jadi dua Pak, berarti iya Pak. Berarti tipe 2 ini kalau misalnya generatornya berjalan berarti nggak bisa ngisi baterai ya Pak?
cuma nyuplai ke load AC aja. Betul. Ya, ini tidak bisa mensuplai baterai generatornya. Jadi dipastikan yang di sini ini 100% renewable part. Renewable RE part, ya. Ini 100% ini sih. Semua. Jadi yang enggak renewable sama full yang renewable. Kalau ininya bisa ngisi ke sini, walaupun dari baterai itu belum tentu renewable, ya. Bisa aja itu aslinya dari genset gitu ya, tapi disimpan ke baterai. Paham nggak? Ya. Kan ada tuh kalau di mana? Di Homer tuh kan ada nih istilah ini renewable part-nya. Ya. Kalau sininya dimasukkan ke sini, dikasih rectifier buat ngisi baterai, belum tentu yang keluar dari baterai itu adalah renewable. Tapi kalau yang kayak gini, pasti renewable. Karena yang bisa mengisi baterai hanya solar cell saja. Ya. Jadi ini gimana kira-kira pengaturannya? Kalau kayak gini. Ini pasti, kalau kayak gini pasti ada ininya enggak? Pasti ada selanya ya. Pasti ada selanya. Bisa mati nih bebannya. Jadi misalnya gini. Begitu SOC-nya itu sudah 20% misalnya, turun ke 20%, genset nyala. Genset nyala, begitu generator controller ini menyatakan sinyal, oh generator siap, pindah. Tapi sempat kedip. Ya. Sempat kedip. Tetap sempat mati. Ini. Walaupun sekian milisekund. Sempat mati. Nah ini truk nyala lagi. Tapi kalau komputer ngereset ini. Kecuali di komputer itu ada apa? UPS, ya. HP, laptop enggak. Laptop enggak mati. Laptop enggak mati. Atau kalau mau di sini kasih UPS. UPS yang anu aja, ya UPS kan ada yang cuma sebentar gitu memang ya, maksimum 20 menit. Ada. Kesepakatan sama komunitas dengan himpunan. Kan Reza. ini terlalu, kalau komunitas terlalu besar, misalkan bilang. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi di sini? Mohon maaf Pak sebelumnya kepencet Pak. Iya. Ada pertanyaan? Cukup Pak. Oke. Lanjut ke tipe yang tadi ya. Nah, 3 nih. Nah, tipe 3 ini yang dulu banyak saya aplikasikan untuk BTS. Ya. BTS-nya Telkomsel, Indosat, apa? Sampurna Telekomunikasi. Umum itu seperti ini. Saya banyak pakai yang model begini. Jadi dari solar cell gitu ya, dari solar cell ini nggak dipakai. Karena kecil ini. Ini yang kecil. Jadi semua beban itu kita ngambil dari sini. BTS langsung dari bus DC. Ya, langsung ngambil dari bus DC. Mengapa? Karena di input BTS itu sudah ada itunya, sudah ada
pengatur tegangannya juga. Jadi walaupun inputnya turun, nggak masalah. Naik nggak masalah, turun nggak masalah. Dia akan atur sedemikian rupa tegangannya pas. Ya. Tegangannya pas. Sehingga narik arusnya juga sesuai, sudah tidak akan boros. Kemudian juga di sini yang AC itu biasanya untuk radio link ya. Radio link dia menggunakan AC. Kalau yang ini yang BTS. Bedanya yang BTS itu yang menggunakan anten-anten sektoral itu. Ya. Jadi kalau Anda lihat di atas itu di tower itu kan ada anten yang modelnya gini nih. Ya. Ya, 3 buah. 3. Sudutnya 120 itu. Anten itu BTS, itu antennya BTS. Kemudian yang bentuknya kayak apa? Yang bentuknya seperti gendang-gendang itu, baik yang besar maupun yang kecil, itu radio link. Kalau backbone besar-besar. Tapi kalau yang antar BTS saja yang kecil-kecil. Nah itu biasanya powernya AC kalau untuk radio link itu. Tapi kalau untuk BTS itu DC. Ya. Tergantung kalau misalnya untuk BTS-nya Ericsson itu Ericsson S-nya 2 itu pakai 24 volt DC-nya. Kalau yang Siemens, Motorola, yang dulu ya, dan apa? Siemens, Motorola, Nokia, ya, jarang itu 48 volt. Groundingnya beda. Kalau ini positif grounding, negatif grounding. Negatif grounding. Kalau yang ini, yang di ground itu yang positif. DC-nya itu. Ya sama. Ya. Sekarang udah nggak ada nih. Nggak ada semua. Sekarang diganti ZTE dan apa? Huawei ya. Aman. Nah, beban-beban yang besar itu ini yang besar bebannya. DC, beban DC ini. Ada fan itu macam-macam. Ada yang fan-nya, ada yang AC, ada yang DC. Ya. Ada yang AC, ada yang DC. Fan yang untuk itu loh, pendinginan itu. Air conditioner di dalam tuh AC. Ya. Makanya mau nggak mau kita butuh nih. Tapi biasanya seringkali gitu ya, kalau PLN-nya mati, ya sudah, AC-nya dimatikan. Itu lain lagi nanti ceritanya. Ya. Nah ini yang jadi yang AC air conditioner tuh bisa langsung ngambil dari sini, ngambil dari generator. Generatornya nyala baru dinyalakan. Ada yang seperti itu. Ada yang enggak, memang butuh pemanasan pendinginan efektif misalnya, mau nggak mau air conditioner itu ambil dari sini. Fan, kemudian radio link, pakai ini semua AC. Nah, ini caranya seperti ini. Ya. ATS-nya itu ATS DC. Jadi, misalkan pun suatu saat misalkan dideteksi SOC sudah 20, maka genset nyala. Ya, genset nyala. Begitu genset sudah siap, DG akan memerintahkan ini.
perubahan posisi. Ya, diubah posisinya ke sini. Sehingga yang menyuplai baterai adalah ini, yang memikul beban adalah genset, yang memikul beban AC juga genset. Tapi melalui bus DC. Melalui bus DC semua. Ya. Masih melalui bus DC. Ini seperti UPS online juga. Tidak akan ada pemadaman kalau kayak gini. Walaupun ada transfer, nggak mati. Ya. Nggak akan mati. Mengapa? Pada saat terjadi transfer, ini kan sudah ada baterai yang menyuplai di sini. Ya. Jadi pada saat posisi 00 misalnya, ini misalnya ada posisi 0-nya, misalnya 00, belum, yang ini sudah, yang ini sudah dilepas, ini belum masuk, 0, maka yang di sini yang masuk. Sini. Ya. Ini dulu yang sering saya desain, yang sering saya pakai. Dan ininya nggak ada posisi 0, langsung. Begitu siap, pindah. Ya. Seperti itu. Ya. Kemudian, nanti kalau SOC-nya sudah bagus, misalnya SOC-nya sudah 60% misalnya, dan di sini juga ada supply, ya udah, matikan genset. Tapi kalau di sini tidak ada supply, walaupun isinya 60, biarkan dulu naik. Sampai SOC-nya 100, baru. Seperti itu. Ya. Jadi ada kondisi tambahan. Ya. SOC 20, genset nyala, kemudian begitu genset siap, pindah posisi ke genset. Ya. Naikkan terus sampai posisi 60. Misalnya posisi 60, PV siap, alhamdulillah nggak mendung lagi misalnya, atau sudah siang, ya, sudah siang, PV siap, masuk, ya udah 60, genset matikan, masuk sini, biarkan terus pakai solar cell. Ya. Kalau ini turun, artinya dari solar cell itu kurang, biarkan dulu turun sampai 20 baru nyala lagi gensetnya. Ya. Kalau tadi dibilang misalnya genset PV nggak siap-siap, artinya mungkin malam hari, nggak ada matahari. Walaupun 60 ya udah terus jalan terus sampai 100%. 100% baru genset dimatikan. Biarkan ini. Ya. Ada pertanyaan? Belum, Mbak. Cukup, Pak. Sudah jelas. Oke. Sekarang tipe 2 tadi sudah ya. Tipe 3 sudah. Oh ini apa? Oh tipe 4 ini. Tipe 4 ini sebenarnya ya. Yang sinkron. Kita pakai synchronizer. Ya, pakai synchronizer. Synchronizer itu butuh yang namanya referensi atau reference. Butuh namanya referensi. Referensi itu ya yang stabil. Apa yang PLN atau genset. Nah, ini kan sistemnya masih PV hybrid, tapi pakai sinkron. Mau nggak mau, ini yang dijadikan referensi. Karena kalau ini kan belum tentu ada. Suatu saat mau disinkron gimana? Ini kalau nggak ada, kalau ini pas nggak ada, pas malam. Ya. Mau nggak mau ini yang dijadikan referensi ini. Ya. Ini kan dari sini, ambil ini. Ya. Ambil sebagai referensi, kemudian begitu ini nyala, ini menghasilkan, baru disinkronkan. Yang didetek apa kalau untuk sinkron?
Ya seperti biasa, syarat sinkron sama dengan syarat sinkron generator. Jadi harus ada apa? Kerja paralel generator apa syaratnya? Oke. Kemudian apa? Frekuensi, ada fase, urutan fase. Ya. Urutan fase. Besaran tegangan, frekuensi, urutan fase. Besaran kalau 3 fase, ya. Kalau 1 fase ya sudah tegangan, frekuensi. Begitu sudah oke, dat masuk. Ya. Ini sudah memikul beban barengan. Kalau misalnya beban yang output yang di sini cukup untuk memikul beban, ya sudah. Referensinya kalau mau dimatikan, matikan saja, nggak apa-apa, sendirian dia. Ya. Tapi kalau mau seperti itu biasanya jarang. Referensi itu harus selalu tetap jalan. Ya. Kebanyakan sinkronizer frekuensinya dimatikan, mati. Lepas lah. Ya. Lepas. Jadi mau nggak mau ini jalan terus. Ini jalan terus. Referensi ini jalan terus. Genset ini jalan terus. Ada nggak sistem yang seperti ini yang diaplikasikan di kehidupan nyata gitu? Ada. Ya pernah dapat ini desain ini untuk ini. Jadi memang kan nggak ada PLN di situ, nggak ada PLN, adanya genset. Ada genset. Tapi ini referensi nyala terus, genset ini nyala terus. Nah cuma untuk mengurangi pemakaian bahan bakarnya ya ini, untuk mengurangi bahan bakar dipakai solar cell juga ada syarat ya, ada syarat bahwa untuk melakukan waktu tendernya juga disyaratkan bahwa sistem yang digunakan itu harus menggunakan sebagian itu renewable, ya. Sistem harus menggunakan itu yang rig. Yang kedua tambah udang, ya, tambah udang. Pernah juga seperti itu. Ada solar cell-nya, harus ada solar cell-nya, tapi ini genset. Gensetnya nyala terus. Nggak boleh mati. Listrik di situ nggak boleh mati. Listrik mati, udangnya mati. Sama juga kalau di rig itu lebih parah lagi. Gitu. Kalau listriknya sampai mati di situ, bisa meledak. Katanya sih nggak ngerti apanya sistemnya listrik mati bisa meledak, saya nggak tahu lah. Itu urusannya orang perminyakan, pertambangan, nggak tahu. Tapi yang jelas katanya listriknya nggak boleh mati sama sekali. Ya. Jadi mau nggak mau ini ya udah nyala. Cuma ini hanya untuk untuk mengurangi biaya bahan bakar, yang kedua untuk itu persyaratan bahwa untuk ikut tender sistemnya harus seperti ini. Sinkronus tidak ada referensinya. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Nah, sekarang bagaimana dengan grid? Ya, nih. Grid itu PLN. Kalau kita PLN. Sama kayak yang tadi ya. Sama yang kayak yang genset ini, cuma ini ya. AC bus sebagai referensi, PLN-nya lah sebagai referensi, sinkronusnya ini. Ya. Cuma perhatikan di sini ada 2 kWh meter. Ada
ini beban kita nih. Ini beban kita nih. Ya. Terus saya gambar ke kiri juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi ini beban kita. Anggaplah rumah kita. Kan ini nanti akan populer yang rooftop gitu. Yang rooftop. Bisa aja yang sistemnya konfigurasinya seperti ini, menggunakan dua apa? Bagusnya. Ini kok nggak ke belakang. Ya, intinya ini ini lah ya. Segini. Bentar, sengaja. Lama ini. Biasanya cepat. Ya. Oh. Ya. Sama dengan yang ini cuman genset diganti utility, diganti grid, ganti PLN. Di sini ada dua kWh meter. Yang pertama adalah kWh meter untuk mengukur berapa yang kita ambil dari PLN ke rumah. Nah, yang kedua adalah kWh meter yang untuk mengukur berapa kita kirim ke PLN. kWh 1 itu untuk mengukur berapa yang kita kirim ke PLN. Yang kedua itu adalah untuk mengukur berapa yang kita ambil dari PLN. Mengapa? Ini karena mengapa ada sistem model seperti ini? Karena ada perbedaan tarif. Ya. Jadi tarif renewable energy itu kalau kita jual misalnya indeksnya 1,4 atau 1,5 atau 1,6 gitu ya. Jadi misalnya kalau 1 kWh-nya itu adalah Rp1.000, maka kalau kita jual renewable energy kita itu 1.600. Tapi kalau kita beli ke PLN itu misalnya 1.000. Maka mending untuk rumah kita beli langsung dari PLN 1.000. Semua yang dihasilkan oleh renewable energy kita jual. Oke. Mengapa ada baterai di sini? Ya, siapa tahu kita mau jualnya siang malam. Ya. Atau nanti akan ada sistem tarif yang beda. Kalau jual siang murah, kalau jual malam mahal. Mungkin nggak seperti itu. Mungkin sekali. Mengapa? Karena kalau malam listrik kurang, kalau siang listrik berlebih. Ya. Aturannya bahwa siang atau malam, pokoknya ada renewable energy yang dijual itu harus dibeli. Mungkin akan ada perbedaan tarif. Kalau jualan siang, misalnya nggak pakai baterai ya. Kalau nggak pakai baterai kan cuma bisa jualan siang. Malam nggak bisa jualan. Ya. Pakai baterai. Tapi kan untuk baterai investasi juga. Ini itu. Itu. Berapa investasinya? Berapa bisa jualannya per bulan? Berapa BEP, kapan BEP-nya?
Setelah BP atau break even point, ya, setelah BEP ya tinggal keuntungan. BP itu break even point. Itu istilah ekonomi ya. Kalau Anda mau investasi apapun untuk bisnis ya, investasi apapun ini diukur nih, dihitung. Kapan nih balik modal istilahnya? Break even point. Berapa lama? Orang mesti tanya, Pak kalau pakai sistem kayak gini berapa BEP-nya? Kita harus bisa ngitungin. Ya. Harus bisa itu. Dari mana itu uang pengembalian atau rate of investment atau rate of return ya. Dari mana rate of return? Kita akan hitung. Tingkat pengembalian itu akan kita hitung berdasarkan apa? Revenue tiap bulan. Kemudian kan masih ada ininya juga. Ada investment awalnya. Investment awal itu adalah uang yang kita tanam di awal dan uang itu nilainya berubah. Ya. Uang itu nilainya berubah. Nilai sekarang dengan nilai yang akan datang nggak sama. Riba Pak, nggak boleh. Susah kita boleh ngomong itu. Uang itu riba sudah ya kalau udah hitung-hitungnya. Uang itu loh nilainya sekarang dengan besok beda. Jadi kalau kita mau lepas, betul-betul lepas dari sistem seperti itu ya nantilah mungkin kalau memang sudah ada penggantinya. Enggak ya, kita nggak bisa ini sekarang. Gimana coba? Anda nggak bisa bisnis. Anda mau investasi tapi nggak ada perhitungan kayak gitunya, siapa juga yang mau ini dong, uang saya mau ngasih investasi atau saya mau jadi investor untuk sistem Anda sekarang ya dengan nilai 100 juta misalnya. Kapan? 10 tahun. 10 tahun oke, Anda kembalikan 100 juta lagi ya. Nilai 100 juta itu udah beda banget. Ya. Kalau enggak, ya sudah Pak, kalau gitu pakai emas. Ya pakai emas. Apa bedanya? Tetap bayar emas. Oke lah. Biar nanti dibahas oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya gitu. Tapi intinya seperti itu. Investment itu ada waktunya. Ya. Uang itu ada waktunya. Ya. Ada nilai waktunya uang itu. Time value of money. Nilai waktu. Oke? Bisa dipahami ini? Untuk yang model kayak gini, 2 kWh, model 2 kWh. Ada pertanyaan untuk model 2 kWh? Anda boleh nggak setuju dengan saya, nggak apa-apa ya. Tapi kita belajar ngitung aja lah. Bahwa perhitungan yang disepakati umumnya sekarang seperti itu. Ya. Oke, sekarang yang tipe 2. Duh. Sama ini ya. Apa bedanya? Sama ya. Sama. Nggak ada baterainya Pak kalau yang kedua. Oh iya. Yang tadi yang Oh iya, betul. Jadi ini cuma bisa langsung jualan siang hari aja ya. Tapi sama ini. Ini masih dilindungi oleh undang-undang juga sekarang. Bahwa kapanpun Anda bisa menyediakan itu masih harus dibeli oleh PLN. Undang-undangnya. Apakah ini sudah diterapkan? Saya nggak tahu. Yang tahu itu adalah bisnismen itu.
orang-orang yang punya namanya apa ini? IPP. Banyak nggak tuh? Independent Power. Kemarin ada yang salah nyebut itu, siapa itu? Producer. Independent Power Producer. Anda bisa pakai PLTMH, Anda bisa pakai solar cell, Anda bisa pakai angin, terserah. Jual ke PLN. Ini namanya IPP. Anda mau pakai sampah, Anda mau pakai gas, Anda mau pakai apa, itu namanya IPP. Jualan ke PLN. Ada nggak? Ada banyak. Artinya apa? Kita aja yang nggak tahu. Orang-orang yang memang kerjanya cari uang di bidang itu tahu semua. Ya, tahu semua. Tempatnya uang. Bahkan ada itu yang berani investasi gila-gilaan, sistemnya nggak bisa jualan. Nggak bangkrut tuh perusahaan. Saya nggak tahu gimana caranya itu. Anda lihat yang di Gili Trawangan, saya pernah meninjau langsung ke sana. Nggak bisa jualan. Mengapa? Karena Gili Trawangan itu kan terpisah jauh ya dari Pulau Lomboknya ya. Ini pakai kabel laut. Nah di sini nih solar cell-nya. Solar cell-nya di Gili Trawangan ini. Ini pakai kabel laut. Di sini nih tegangannya sudah 185 volt. Yang dari ini kan tegangan menengah, ini tegangan menengah ya. Tegangan menengah, tapi kan diturunkan. Nah, dia disinkron di sistem tegangan rendahnya. Ini tegangannya 185. Inverternya ya, inverternya ini kan inverternya ini. Ini bisanya cuma sampai ke 200 volt turunnya itu. Nggak bisa lebih turun lagi. Sehingga nggak sinkron-sinkron. Nggak sinkron-sinkron, akibatnya nggak bisa jualan. Nggak bangkrut tuh urusannya. Nggak tahu dapat uang dari mana. Ada lagi yang jangankan sinkron gitu, bisa sinkron gitu. Dia menggunakan inverternya tuh banyak gitu di Cilindra. Kalau ini yang saya lihat yang di Gili Trawangan single inverter satu. Kalau yang itu, waduh, kayak Sunny Boy banyak sekali. Sehingga itu mensinkronkan sendiri-sendiri. Banyak itu yang sudah jadi IPP ini banyak. Ya tentunya orang-orang yang memang dekat dengan informasi. Ya. Sehingga dia ngerti, oh ini bisa buat jadi duit. Mereka punya duit, kan bingung juga. Mereka punya duit banyak, nggak bisa diputar, kan bingung juga. Duit itu kalau nggak kerja, nggak muter. Sama aja habis juga. Gitu. Itu pemikiran sehatnya. Jadi uang itu kalau nggak diapain, nggak dipekerjakan, kita aja yang dibikin bingung sama dia ya, sama uang itu. Gimana menjaganya itu uang itu. Tapi kalau kita bisa mempekerjakan uang, itu katanya Robert T. Kiyosaki. Robert T. Kiyosaki. Jangan bekerja untuk uang, tapi Anda harus membuat uang Anda bekerja untuk Anda. Nggak gampang. Oke. Ada pertanyaan yang untuk ini. Ini hanya penyederhanaan dari ini ya, dia jualan cuma siang hari. Tipe 3. Ini yang tadi ya? Oh ya, tipe 1, tipe 2, tipe 3 ini apa nih? Oh, sorry. Oke. Tipe 3 ini seperti ini ya. Ini hasil loadnya di sini. Hasil loadnya di sini. Apa kira-kira ini? Ini kita nggak bisa jualan. Ya. Kita nggak bisa jualan ke
PLN. Jadi sistem kita yang di sini itu hanya untuk mengurangi pemakaian saja, tapi sinkronis, disinkron. Ya, ini nggak bisa jualan. Ini kan di Homer kan ada pilihan ini, opsi ini kan ada. Cannot sell energy to grid, ya. Sorry. Nggak bisa jualan energi ke grid. Nggak bisa jualan energi ke grid. Ini namanya, yang umum kemarin itu namanya grid tie inverter. Sorry, ini. Yang ini. Grid tie inverter. Ini sempat populer dulu. Ya. Sempat populer, jadi orang-orang itu di rumahnya bikin solar cell, pakai grid tie inverter, hanya untuk mengurangi ini, pemakaian PLN. Kemudian juga, kalau PLN nggak ada pun, dia masih punya ini. Jadi penggantinya genset, ya. Penggantinya genset, tapi pakai sistem solar cell. Seperti ini. Ya. Seperti penggantinya emergency genset. Pengganti emergency genset, tapi menggunakan sistem seperti ini. Nah, dulu sempat terakhir saya tahu diskusinya itu, kalau menggunakan meter, KWH meter yang non-digital, yang dulu, ini sistemnya bagus, berhasil mengurangi pemakaian, ya. Betul-betul mengurangi pemakaian. Jadi kalau yang ada di sini masih oke, ya udah dipakai. Mengurangi. Jadi ngambil PLN sedikit. Tapi begitu dipakai yang digital itu jadi masalah kan. Saya mengikuti komunitasnya itu. Lihat kok banyak yang ngeluh gitu. Jadi tetap, jadi walaupun dari sini tetap dihitung dari seolah-olah itu dari PLN. Saya nggak tahu gimana ininya. Ya, terus hilang-hilang gitu aja ya diskusinya ya. Jadi yang tipe 3 ini tidak bisa menjual. Tidak bisa menjual. Oke. Sebentar dulu. Ada lagi tipe yang lain. Oh, sebentar. Ada sebenarnya tipe yang lain ya. Kita yang menggunakan net metering. Net metering itu ya, jadi tidak perlu pakai ini, pakai 2 meter gini tidak perlu. Tipe 3. Oh, kalau ini kan sama kayak tadi ya. Ini sama kayak yang tadi. Kayak yang genset cuma diganti dengan utility gitu aja. Kalau pas pakai dari PLN ya di ini di core, tapi kalau nggak pakai PLN ya enggak. Ini juga gini, kalau misalnya kita menggunakan meteringnya yang net, itu bisa jualan. Ya. Jadi itu KWH-nya namanya KWH ekspor impor. Perasaan saya tadi bikin lah yang KWH ekspor importnya. Ya nggak apa-apa pakai ini ya. Tapi ininya pakai yang eksim. KWH yang ekspor import atau yang net. Net metering. Jadi dia tiap bulannya mengukur berapa ekspornya, berapa importnya. Ya. Nah, selisihnya itu yang dibayar. Entah siapa yang bayar, apakah pelanggan yang bayar atau PLN yang memberikan kompensasi. Itu bisa diindeks juga, gitu ya. Bisa diindeks juga. Seperti itu. Tapi ini KWH-nya pakai yang net metering,
yang pakai ekspor impor atau net metering. Seperti itu. Ada juga yang tidak bisa menjual seperti tadi, tipe berikutnya lagi gitu, tipe 4. Nah, yang terakhir yang tipe ini, kalau ini ya pakai ATS, ya, pakai ATS kayak tadi. Sama kayak genset, ini namanya genset gitu, cuma pakai utility. Terserah ini mana yang mau jadikan main. Kalau mau jadikan main berarti ini cuma UPS saja gitu. Hanya UPS saja ini. Jadi kalau misalnya PLN mati ya udah, nggak mati dia. Kalau ini jadi main. Tapi kalau ini yang jadi main, ini nyala dulu, gitu ya. Ini nyala dulu. Kalau misalnya ini mati baru dipindahin ke sini ya sempat mati. Ya. Oke, sekarang bagaimana dengan wind? Pakai wind turbine. Gimana? Kalau PV plus ini. Turbine. Kalau ini gimana? PV, wind turbine, diesel generator. Tipe apa yang cocok ini? Ini gambar. Nah, ini kita akan belajar lebih, atau bukan belajar ya, berdiskusi lebih detail dikit tentang wind turbine. Kita nggak akan membahas apakah yang vertikal kah yang lebih ini, atau yang horizontal kah yang lebih baik. Gitu. Kita udah nggak akan bahas itu lagi. Gitu. Mungkin kita akan lebih bahas tentang PMSG. Gitu ya. PMSG itu seperti apa. Atau di FIG. Kita akan bahas itu. Ya, wawasan tentang itu. Kalau ini kan apa ya, ini urusannya orang mesin ini. Yang mau vertikal, yang mau apa horizontal seperti ini, mana yang lebih baik, mana yang lebih terserah lah. Kita mungkin lebih membahas ke ini pengaturan. Kalau ini DFIG pernah tahu ya DFIG ya? Apa DFIG itu yang carilah dia. Ini kan double fed induction generator. Jadi ini pakai generator induksi. Generator induksi itu apa? Ya motor induksi itu. Kalau ini apa? Permanen magnet sinkronus generator. Kalau pakai generator sinkron yang lain ya bisa aja, sama aja, nggak apa-apa. Cuma biasanya ini untuk yang sistem yang kecil. Ya, kecil. Kalau di FIG ini bisa besar. Ini sistem yang lagi ini sekarang lagi apa? Tren lah. Ini juga tren sih, ini juga tren sistem kecil. MSG. Ya. Kita akan bahas itu. Tapi ini Anda renung-renung lah. Kalau saya harus combine antara PV dengan wind turbine, seperti apa? Kira-kira sistemnya seperti apa? Kalau ada PV, ada wind turbine, ada generator. Ada nggak sistemnya? Ada di Bali. Cuma saya nggak bisa datang waktu saya diundang waktu peresmian punyanya Indosat. Kebetulan waktu itu teman saya jadi VP waktu itu. VP, Vice President sana di Indosat di Bali. Dia jadi ngomong kalau ini ada mau uji coba sistem PV pakai wind dan
ini generator punyanya Indosat. Dulu operator-operator itu memang gitu ya. Mereka bukan cuma jualan pulsa, nggak cuma jualan pulsa, tapi mereka juga jualan image perusahaan. Ini loh, perusahaan saya ini green. Apa ada gunanya seperti itu? Ada, banyak. Gitu. Kita aja belum kepikiran karena ya dipikirnya bisnis itu ya cuman dagang, cuman UD 45 aja ya, UD 45. Bisnis itu dikiranya UD 45. Ujung-ujungnya duit, kalau pulaannya 4, jualnya 5 gitu. Bisnis itu nggak sekedar itu. Ya. Bisnis nggak sekedar itu. Banyak aspek-aspek lain. Terutama itu, mengapa kok betul lah orang Indonesia udah mulai mikir bagaimana green energy. Mau jualan dengan image itu, jualan image seperti betul kan? Dulu sebelum betul-betul diatur oleh pemerintah masalah pentarifan seluler itu, ya, bayangin aja, yang punya saham di perusahaan-perusahaan seluler besar-besar itu, entah itu dulu Indosat tuh, dulu itu bukan Indosat aja sebenarnya, Indosat itu kan memang punyanya BUMN ya dulu Indosat, ya. Tapi sebelumnya itu kan Satelindo, ada Indosat, kemudian gabung. Jadi ini yang dulu yang Mentari, gitu, yang Mentari, ya. AM3, oh yang ini yang AM3 ini, kemudian digabung jadi Indosat saja. Saya masih menang ini orangnya, masih Satelindo ini orang jago-jago, swasta bener, orang swasta bener. Satu orang tuh hampir menguasai banget. Sementara Indosat ini kan orang-orang BUMN. BUMN itu kan ya setengah negeri lah ya. Ya beda orangnya. Walaupun orangnya pinter-pinter, tapi atas kerjanya nggak bisa disamakan. Begitu gabung, politik. Nah, habis nih orang-orang Satelindo. Nah yang murni-murni swasta itu kan, itu, satunya itu, apa namanya? Excelkomindo ya. Excelkomindo. Excelkom. Excel itu. Itu murni swasta. Apakah dia ikut-ikutan juga? Ya ikut-ikutan tapi sedikit. Tapi kalau yang ini ya, sama satunya Telkomsel, kan ini sahamnya banyak dari luar. Apalagi terakhir Indonesia kan apa Indosat kan dijual terakhir kan, dijual ke luar negeri, dijual ke Singapura, dari Singapura dijual ke Qatar, entah dijual kemana lagi nggak jelas. Ya. Telkomsel sebagian sahamnya memang punya Telkom, tapi banyak juga sahamnya Singtel di situ, Singapura Telekomunikasi ada juga di sana. Gitu. Ya. Kemudian yang Australia itu apa itu? Ada juga di Telkomsel misalnya. Besar-besar juga sehingga mereka mulai mikir untuk berjualan dengan image green itu. Nah, mereka itu mulai nih banyak waktu itu. Yang Telkomsel itu semua Telkomsel mulai yang pakai apa? Pakai mikrohidro ada, pakai solar cell ada, pakai wind turbine ada semua. Seru juga waktu itu ya.
Saya nggak nyangka, saya dulu itu kayak gini-gini itu cuma jadi soal aja buat mahasiswa. Suatu saat teman saya lihat, saya pas bikin soal gitu, dia ngelihat apa ini? Ini soal ujian apa? Soal ujian ini mahasiswa ujian. Loh, ayo bikin yuk. Teman saya aja. Ayo bikin gimana? Ya jualan. Gitu. Ya sudah. Ternyata teman saya serius, benar jualan kita. Saya nggak tahu ya, pengusaha tuh gitu. Dia ngelihat peluang sedikit saja dia akan gali itu peluang sampai mentok. Dan mereka itu nggak nunggu sampai ngerti semua, udah enggak. Kalau ngerti semua biasanya malah mundur. Ngerti dikit, coba ini. Udah lama-lama kan udah mentok belajar baru, dapat ilmu, belajar mentok lagi belajar. Lama-lama dia mikir, waduh, aku kalau mundur sekarang ini rugi banyak udah. Mau nggak boleh mundur nih, apapun yang terjadi maju terus. Gimana caranya dapat pengembalian? Ya gitu ya, orang terjebak pada ininya gitu ya. Tapi itu kalau nggak kayak gitu nggak ada itu entrepreneur. Kalau nunggu semuanya ngerti dulu semua ya udah nggak kerja gitu. Itu kan rugi punya apa mereka udah ngerti rugi itu apa sih sebenarnya gitu. Kalau mau bisnis kayak gitu harus siap untung, siap rugi, siap pakok, yang terakhir 4 itu artinya untung, siap rugi, siap nggak dapat apa-apa. Yang terakhir siap dikhianati. Dan itu yang orang nggak banyak kuat. Nggak tahu itu beneran apa enggak, saya nggak pernah jadi pengusaha yang sampai seperti itu tidak. Tapi teman saya pengusaha banyak dan hampir semua ngomongnya seperti itu. Ya. Saya nggak belajar kayak gitu hanya dari buku motivasi, tidak ya. Saya betul-betul memang banyak teman-teman saya pengusaha. Dan saya mendampingi lama, gitu. Sehingga ngerti pusing-pusingnya orang-orang kayak gitu kayak apa. Gitu. Kadang jam 2 malam tiba-tiba telepon, itu kan sebenarnya ajak ngobrol. Udah nggak mentok apalagi kayak gitu. Mereka hanya perlu teman ngobrol. Makanya teman itu penting, ya, teman yang beneran, yang betul-betul teman, gitu. Terutama untuk orang-orang yang memang harus seperti itu. Nah, teman yang paling mungkin jadi teman Anda itu, ya pasangan hidup Anda itu, istri Anda itu. Makanya kalau Anda mau jadi pengusaha, usahakan istri Anda itu speknya juga spek istri pengusaha, gitu ya. Jangan Anda jadi pengusaha, istri Anda speknya spek pegawai negeri. Gitu. Lain lagi, gitu. Bukan speknya istri pengusaha, tapi speknya istri pegawai negeri yang serba nerimo, gitu. Ya. Kalau jadi pengusaha mulai sekarang mikir, apa nih kira-kira model-model istri yang cocok buat yang tahan-tahan banting. Ya. Oke. Materinya cukup di sini dulu yang untuk ini. Besok kita hari Kamis ketemu lagi. Kita bicara tentang sedikit ini. Mungkin hari Jumat nanti mungkin kalau bisa saya hubungi si Habib sudah mulai masuk ke itu ya. Ada pertanyaan dulu untuk ini? Sudah cukup jelas, Pak. Oke. Ya, ini gampang ini ya. Saya kira
cuman konfigurasi gini aja. Tapi bukan berarti implementasinya untuk membuat alatnya gampang. Kalau merangkai, Anda nanti mencari speknya controller yang ini bagaimana, mencari speknya controller yang untuk ini seperti apa, gimana, untuk yang sinkron. Itu masih agak mudah. Karena spesifikasi itu kan lebih jelas, barang-barang itu diperlihatkan, ini nanti inputnya berapa, ininya berapa, bisa disinkron bagaimana. Tapi kalau bikin, tapi nanti Anda kerja kan nggak semuanya bikin. Ya. Oke lah, mungkin Anda memang mau jadi pengembang seperti ini, entrepreneur, technopreneur, teknokrat, atau apa. Pengembang nggak apa-apa, tapi ada juga kan Anda yang jadi sistem integrator bisnis dengan keilmuan Anda ini, tapi barang-barangnya beli itu nggak asal beli, harus ngerti, ya harus ngerti. Nah, bagaimana Homer itu membantu Anda nanti? Homer itu sangat cocok untuk menentukan ukuran sistem dan aspek ekonominya. Ukuran sistem hubungannya juga nanti tentu dengan keandalan juga. Dan aspek ekonominya. Kira-kira kapan ini? Kalau saya membuat proposal seperti ini, orangnya nanti dapat pengembaliannya kapan? Atau Anda mau nyewakan sistem? Anda bisnis nyewain sistem. Ada nggak orang bisnis nyewain sistem? Ada. Banyak. Jadi yang pakai itu nggak bondo apa-apa. Contohnya, biar Telkomsel itu contohnya gitu ya. Ada yang nyewain sistem ke Telkomsel, jadi dibayarnya lewat revenue. Kamu pakai, kamu bayar. Kamu nggak pakai, nggak usah bayar. Belum lagi yang nyewain itu masih kena aturan penalti. Apa namanya? Service level agreement. Service level agreement. Service level agreement. Masih kena aturan ini. Misalnya SLA-nya harus 95%. Sistem Anda hanya boleh gagal 5%. Misalnya, dari total jam penyalaan yang dibutuhkan itu misalnya 10.000 jam. Ya. Maka ini hanya boleh padam berapa jam? 5%-nya ini. Berapa? Bagi 100. Bagi 2 lagi. Hanya boleh padam 50 jam. Ya. Kalau lebih dari itu, penalti. Anda kena. Udah Anda hanya dibayar dengan menggunakan apa? Dia pakai apa enggak? Belum lagi kena ini. Ya. Oke. Minggu malam Anda harus kuliah, nggak apa-apa, karena juga saya belum yakin juga ini bahwa nanti